Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas manajemen resiko lembaga keuangan syariah A yang beranggotakan Siska Ulfayati, Syifa Umul Putri, Tiara Suci Anjani, dan Trinur Hidayah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai daftar kerugian potensial. Sebelum masuk ke inti materi kita hari ini, perlu kalian ketahui bahwa pengelompokan kerugian potensial sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama property losses, liability losses, dan personal losses. Kegiatan mengidentifikasi resiko akan menghasilkan daftar mengenai kerugian potensial, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis apapun. Daftar ini disebut dengan daftar kerugian potensial atau checklist. Jadi, dapat diketahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa bisnisnya, sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam menentukan kebijaksanaan pengendalian risiko. Kegiatan pengidentifikasian sangatlah penting bagi seorang manajer, sebab seorang manajer yang tidak mengidentifikasi semua kerugian potensial tidak akan dapat menyusun strategi yang lengkap. Masuk pada pokok pembahasan yang pertama materi kita hari ini, yaitu poin 1 mengenai konsep daftar kerugian potensial. Daftar kerugian potensial bagi suatu perusahaan pada hakikatnya yaitu yang pertama, daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi, tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja. Yang kedua, suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Jadi, daftar kerugian potensial sangat bermanfaat bagi kegiatan pengelolaan bisnis secara keseluruhan, tidak hanya di bidang penanggulangan risiko saja. Dengan adanya daftar kerugian potensial sendiri tentunya sangat berguna bagi manajer risiko. Berikut adalah beberapa manfaat daftar kerugian potensial bagi manajer risiko. Antara lain, yang pertama, yaitu mengingatkan manajer risiko tentang kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua, dengan adanya daftar kerugian potensial sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi resiko potensial yang dihadapi bisnisnya. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar. Kerugian atas harta. Pembagian jenis harta. Kerugian harta merupakan kerugian yang menimpa pada harta milik perusahaan. Guna kepentingan penanggulangan risiko, harta dibagi menjadi 2, antara lain 1. Benda tetap, yaitu harta yang terdiri atas tanah dan bangunan yang berada di atasnya. 2. Benda bergerak, yaitu barang-barang yang tidak terikat pada tanah dan dibagi menjadi 2, yaitu barang yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi dan aktivitas lainnya, dan barang yang akan dijual. 2. Penyebab kerugian. Terdapat beberapa penyebab kerugian, antara lain A. Bahaya fisik atau bahaya yang ditimbulkan bukan karena ulah manusia. Biasanya ditimbulkan oleh kekuatan alam atau bencana alam. B. Bahaya sosial, yaitu bahaya yang timbul karena penyimpangan tingkah laku manusia seperti pencurian dan penipuan, serta penyimpangan yang dilakukan secara berkelompok seperti kerusuhan dan pemogokan. C. Bahaya ekonomi, yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh faktor internal perusahaan dan eksternal, seperti perubahan harga dan persaingan. Ketiga, macam-macam kerugian atas harga.
dibagi menjadi 3 yang disebabkan oleh terjadinya peril. A. Kerugian langsung adalah kerugian yang terjadi secara langsung dikaitkan dengan peril yang menimpa harta, seperti kerugian yang diderita karena kerusakan atau kehancuran harta yang diakibatkan seperti karena gedung terbakar. B. Kerugian tidak langsung adalah kerugian yang disebabkan oleh berkurangnya nilai, kerusakan, tidak berfungsinya suatu barang selain yang terkena peril, seperti gardu instalasi listrik terbakar sehingga pengaturan temperatur dan kelembaban menjadi kacau. C. Kerugian net income, yaitu penurunan net income suatu perusahaan disebabkan karena hilangnya atau berkurangnya manfaat dari suatu harta, baik sebagian maupun seluruhnya karena peril. Keempat, subjek kerugian harta. Hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan harta dan pihak yang bertanggung jawab atau menderita kerugian harta karena suatu peril terdiri dari kepemilikan, kredit dengan jaminan, jual beli bersyarat, sewa penyewa, bailment yang merupakan perjanjian antara baili, orang yang menggunakan suatu barang atau hak harta milik orang lain dalam waktu sementara, dan bailor, pemilik barang atau harta. Baili bertanggung jawab atas kerugian harta yang sementara berada di tangannya. Kemudian easement merupakan hak bagi seseorang untuk memanfaatkan harta yang bukan miliknya dan hak penggunaan tersebut diakui oleh pemiliknya, maka kerugian atas pemanfaatan harta tersebut menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Kemudian, lisensi adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak lain untuk menggunakan harta tersebut dengan suatu tujuan yang spesifik. Kelima, menghitung nilai kerugian. Ukuran dasar untuk melakukan penaksiran nilai kerugian yang telah terjadi menggunakan beberapa cara. A. Biaya yang sesungguhnya dari harta. Nilainya bergantung pada kondisi pasar ketika pembelian dilakukan. B. Nilai buku, yaitu nilai harta pembelian dikurangi penyusutan. C. Nilai taksiran pajak, yaitu nilai yang diberikan petugas pajak pada waktu menetapkan pajak perseroan. D. Biaya produksi kembali, yaitu memperbaiki atau biaya penggantian harta agar kembali seperti semula. E. Nilai pasar ditentukan kesepakatan antara penjual dan pembeli ketika dilakukan penilaian terhadap harta tersebut. Dan F. Biaya penggantian dikurangi penyusutan dan keusangan. Penyusutan biasanya berhubungan dengan umur, sedangkan keusangan berkaitan dengan masalah mode. Keenam, sumber kerugian net income terdiri atas 2 hal, antara lain A. Pendapatan yang menurun. Penyebabnya yaitu kerugian uang sewa, gangguan terhadap operasi perusahaan, gangguan tidak terduga dalam bisnis, hilangnya profit dari barang jadi yang harus dijual atau rusak atau terkena peril, dan pengumpulan piutang akan menurun. B. Biaya yang meningkat. Terjadi kenaikan jenis biaya antara lain kerugian nilai sewa, perlu dikeluarkan biaya ekstra untuk meneruskan operasi perusahaan secara normal, pembatalan kontrak sewa yang bernilai tinggi, dan hilangnya manfaat yang diakibatkan oleh peril. Poin ketiga yaitu tanggung jawab atas kerugian pihak lain atau disebut dengan liability losses. Kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya timbul karena ada kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan menimbulkan kerugian harta baik yang disengaja maupun tidak.
Tanggung jawab ini timbul sebagai penjabaran dari ungkapan norma kehidupan masyarakat. Contohnya, ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan dari kesalahan pengemudinya. Kemudian, ada tanggung jawab yang sah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tanggung jawab sipil atau perdata. Tanggung jawab yang sah yang realisasinya biasanya dilakukan oleh satu pihak, penggugat, yang dinyatakan bersalah. Kedua, tanggung jawab umum atau pidana, di mana berlakunya tanggung jawab ini kepada yang bersangkutan diajukan oleh petugas pelaksana hukum atau jaksa penuntut umum atas nama masyarakat atau umum atau negara terhadap individu ataupun usaha bisnis yang diduga harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Kemudian, ada sumber tanggung jawab sipil. Tanggung jawab sipil yang harus dipikul seseorang atau suatu badan dapat timbul karena sebagai berikut. Yang pertama, timbul karena adanya kontrak. Kedua, timbul dari kelalaian. Tiga, timbul dari penipuan. Empat, timbul dari tindakan atau aktivitas yang lainnya. Tanggung jawab menurut undang-undang yaitu pertama, hukum penjualan. Penjual bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi kepada pihak ketiga. Kemudian yang kedua, tanggung jawab orang tua terhadap kenakalan anaknya. Pada prinsipnya, orang tua tidak bertanggung jawab terhadap tingkah laku kenakalan anaknya. Ketiga, tanggung jawab pemeliharaan binatang. Pemilik binatang bertanggung jawab atas kerugian atau ulah binatang peliharaannya, terutama pada hewan peliharaan binatang buas. Dan yang terakhir, tanggung jawab yang berhubungan dengan perbuatan orang lain yang seakan-akan dilakukan sendiri itu mencakup tanggung jawab yang timbul karena tindakan karyawannya sendiri dan tanggung jawab yang timbul karena hubungan kontrak atau kerjasama antara pelaku dan perusahaan. Tanggung jawab atas kerugian personal. Kerugian atas personal merupakan kerugian akibat perilaku yang menimpa personal atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan, termasuk keluarganya. Contohnya, yang pertama, kematian, ketidakmampuan karena cacat, ketidakmampuan karena usia tua dari karyawan atau pemilik perusahaan. Yang kedua, kerugian yang menimpa keluarga karyawan akibat kematian, ketidakmampuan, dan pengangguran. Berdasarkan jenis dan kondisi dalam kerugian potensial, maka seorang manajer risiko harus melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi peristiwa kerugian yang telah diderita. Yang kedua, mengikuti dan mempelajari peristiwa kerugian yang dilaporkan lewat publikasi. Yang ketiga, menghadiri pertemuan dengan para manajer di dalam internal perusahaan. Pertemuan dengan manajer risiko di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kami ada sebuah quotes dari Mark Weboyer yang berbunyi, orang yang dapat mengendalikan arus kas atau cash flow adalah orang yang memiliki kekuatan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.